Pak, ini mohon maaf, ini pertanyaan di masyarakat yang harus saya sampaikan Bapak. Kok kepala desa dari jauh, dari Sumatera Utara, di Jambi juga tidak pernah terdengar namanya, tiba-tiba mencalonkan diri jadi wali kota. Bagaimana Bapak menjelaskan itu ke masyarakat Jambi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, hari ini saya betul-betul merasa bangga dan merasa sangat istimewa sekali karena bisa bertemu dengan Pak Saimun Siregar. Haji Samiun Siregar. Haji Samiun Siregar. Apa beda dengan Paku Siregar, Pak? Di situ ada Paku juga. Bedanya itu Pak, sebenarnya itu adalah nama yang dibuat-buat semasa masa bujangan dulu. Masa tidak enak. Iya. Paku Siregar. Iya. Akhirnya nama itu melekat sampai sekarang. Menjadi kalau Paku di Siregar. Jambi ini yang Paku Siregar itulah orang yang tahu nama kita. Oh gitu. Makanya. Oke, jadi Pak Haji Samiun Siregar atau Paku Siregar itu sama. Sama. Saudara, beberapa bulan terakhir ini baliho Pak Samiun Siregar atau Paku Siregar ini sudah bertebaran di kota Jambi. Iya, betul sekali. Dan beliau adalah salah satu orang yang menjadi berita yang cukup viral di masyarakat kota Jambi karena dia akan mencalonkan diri menjadi wali kota Jambi yang nanti akan pemilihnya sekitar tahun 2023, Pak. Masih lama ini. Nah, tetapi Bapak nampaknya sudah siap-siap. Iya. Kita akan tanya nih, Pak. Tentu masyarakat Jambi selama ini ingin tahu tentang Bapak ini. Iya, Pak. Ya, mohon maaf, Bapak kan bukan seorang tokoh yang terkenal, bukan pula mantan pejabat di Jambi yang pernah jadi ini itu, dan bukan pula pimpinan partai. Tetapi tiba-tiba Bapak membuat heboh masyarakat. Saya pernah jadi pimpinan partai. Di mana itu, Pak? Di Kota Padang Sidempuan. Kita bicara di Jambi dulu, Pak. Kita bicara di Jambi, Pak. Selaku masyarakat Jambi. Iya. Pak, pertanyaan pertama ini. Bapak ingin coba-coba atau serius ini nyalon wali kota? Oh, sangat serius, Pak. Sangat serius. Serius ya, Pak? Betul sekali. Kalau tidak serius, tidak mungkin ribuan baliho, spanduk sekarang. Ribuan baliho, kalender, pertebaran. Iya. Gitu, Pak. Kita memang serius, Pak. Serius ya. Iya. Terus Bapak selama ini di mana, Pak? Saya selama ini, Pak, dia di Provinsi Jambi ini. Tahun 80 saya sudah berada di Jambi ini. Di kota Jambi. Iya. Sampai ada anak 6 saya tetap di sini. Iya. Cuman berhubung di tahun 2008 saya mencoba berpaling ke kampung dengan catatan ada pendaftaran calon anggota DPR. Kampung Bapak di mana ini, Pak? Di Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Ya. Kecamatan apa? Desa apa? Kota Madia Padang Sidempuan. Oh, Kota Madia Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Iya. Terus, Pak? Ada pencalonan calon DPR. DPR Kota, Pak ya? Iya. Saya calonkan diri, insya Allah Tuhan yang mengabulkan, kita menang. Periode kapan tuh, Pak? 2009-2014. Satu periode? Iya. Dari partai mana, Pak? Patriot. Bapak masih ingat berapa suara waktu itu didapat? Ingat. Berapa tuh? Termasuk peringkat pertama kalau suara perorangan. Wah, luar biasa itu, Pak. 1.500 Partai baru, 1.570. Iya. Atau pakai duit? Dibilang pakai duit tidak, Pak. Dibilang tidak pakai duit, pakai juga. Mustahil nggak pakai duit. Mustahil Politik tidak tanpa pakai. ongkos nggak mungkin. Iya. Tapi yang kita maksud money politik tadi, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak.
Berarti Bapak tokoh yang memang dikenal luas. Memang dari Rekor Bapak dulu sudah saya diketahui. sudah diketahui orang, kita di Jambi ini pun sudah termasuk yang berhasil pada saat itu. Karena boleh dikatakan setiap tahun kita memberikan, walaupun kita tinggal di Jambi, setiap tahun ya boleh dikatakan kita memberikan candra mata lah kepada masyarakat kita, desa kita di sana. Itu. Terus sekarang katanya kepala desa, Pak? Sekarang ya calon lagi saya kepala desa. Masyarakat tetap juga memilih kita sebagai pemimpin di desa itu. Kepala desa? Iya. Udah periode keberapa ini? Baru 3 tahun sama ini. Periode keduanya atau periode pertama ini? Enggak, periode periode pertama ini pertamanya kepala baru- desa kan 6 tahun. Iya, baru 3 tahun, Baru ya. 3 tahun. Di desa apa itu, Pak? Di desa Pintu Langit Jaya, nama desanya, yang terkenal desa itu mulai dari zaman Belanda. Desa Pintu Langit, Jaya. Kecamatan Angkola Julu, Angkola Julu, Kabupaten Kota Madya, Kota Padang Madya, Sidempuan. Padang Sidempuan. Sebenarnya itu bukan, kalau di kota kan sebenarnya tidak ada desa lagi. Berhubung belum dimekarkan itu jadi kelurahan, ya masih tetap dipakai desa. Kalau sebenarnya kalau sudah namanya Kota Madya, tidak lagi ada desa, yang ada hanya lurah. Iya. Oleh karena pemerintah belum memekarkan itu jadi kelurahan, Iya. ya sementara waktu masih tetap dia jadi desa. Berapa masyarakatnya, Pak, di sana? Yang Bapak pimpin? Yang saya pimpin masyarakatnya mulai yang bernyawa lah Pak ya, besar kecilnya masih ada nyawanya, kurang lebih 1.700 jiwa. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan setelah 3 tahun menjadi kepala Yang desa? saya lakukan di situ Pak, ya bagaimanalah apa kemauan masyarakat itu yang saya jadikan. Contoh macam muda-mudi perlu olahraga, beli alat-alat olahraga. Ibu-ibu perlu keperluan apa namanya, macam piring, ember, tikar, Ya. tempat masak nasi, ya saya belikan. Iya. Jalan setapak supaya jangan terlalu capek orang ke hutan. Dalam setahun kita bangun 500 meter, kita pindah-pindah Kalau lah. sebelumnya desa itu seperti apa? Sebelum Bapak menjadi kepala desa gimana kemajuan pembangunannya? Oh, memang ada kemajuannya lah Pak, cumannya sudah kita apalagi kan lama-lama tambah maju kan begitu. Sebelum saya pun kepala desa, kemajuan itu kan sudah ada. Iya, Tapi ya ditambah lagi tiap tahunnya kan tambah maju. Iya. Pak, kalau begitu cerita Bapak berarti masyarakat sana memang sayang sama Bapak dan Bapak Sangat berhasil, Pak, sangat. Bapak berhasil membuat Ya. perubahan di sana. Iya. Nanti dia kecewa Pak, Bapak jadi wali kota di sini tinggalkan mereka. Tidak ada- Sebenarnya Pak, orang itu Iya. ada rasa kecewa lah. Ada. Iya kan. Sejak orang itu yang biasanya kan bisa 2 periode, bahkan kepala desa bisa 3 periode. Pak. Iya. memang kalau masalah kekecewaan itu Pak ada sedikit lah, tapi saya kasih obatnya. Apa obatnya itu? Anak saya ada di situ yang sudah saya latih untuk menggantikan saya nanti. Oh, ada kadernya. Iya, ada yang sudah Iya. saya kader di situ supaya lebih dekat kepada masyarakat Dan mungkin bisa lebih dan lagi mungkin dari nanti Bapak, ya. walaupun saya jadi wali kota di sini Pak, saya mungkin sekali-sekali masih pergi mau ke sana memberikan arahan. Iya. Kalau pada waktu yang luang kan tidak salah. Iya. Oke, terus sekarang serius ingin jadi wali kota Jambi ya, Iya Pak. Iya. yang masih 3 tahun lagi ya, 2023 Iya. baru pemilihan. Bapak sudah start sekarang. Iya. Apa itu terlalu cepat atau cukup? Sebenarnya Pak, terlalu cepat sesuai dengan apa SBY itu kan lebih cepat katanya lebih bagus. Iya. Nah, ya kan Bu? Hmm, ya. Nah,
Tapi kalau terlalu cepat kan biayanya jadi besar, Pak. Kita tidak pikirkan biaya besar, yang penting kita dapat tercapai apa yang kita harapkan. Berarti ini bagian dari strategi Bapak ini. Kalau soal biaya habis Lebih banyak, star, ya? kita tidak pikirkan yang habis. Kalau kita bertarung Pak itu, tidak ada sedikit pun artinya yang kita ragukan. Ya kalau kalah, ya itu sudah resiko. Tapi siap bertarung. Iya, tidak ada pertandingan yang tidak ada kalah, tidak ada menang. Tidak ada itu istilahnya. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi Bapak tentu ingin kita, menang, kan? ya kita harus siap menerima apa adanya nanti. Ya. Terus seperti apa persiapan sudah Bapak lakukan sekarang? Membentuk tim atau melobi partai pengusung atau begini Pak, kita coba. tidak mempunyai partai pengusung, kita melalui jalur independen. Jalur perseorangan. Kita mulai dari sekarang sudah berusaha mendekat kepada masyarakat untuk meminta KTP-nya dengan ikhlas dan mau menandatangani sesuai dengan peraturan yang dari KPU itu. Kenapa tidak pakai partai, Pak? Pola pikir saya, Pak, kan memang masih partai belum ada calon sekarang. bagus juga, tapi itu kan pendapat seseorang. Kalau bagi prinsip saya, Pak, lebih bagus saya langsung bertatap muka sama masyarakat. Itu aja. Berarti memang ingin jadi calon perseorangan. Iya. Berarti udah mulai ngumpul KTP. Sudah, Pak, sudah. KTP sekarang. Kurang lebih 15.000 sudah kita persiapkan. Persiapan ya. Yang mau diperlukan kalau tidak salah 32.000. Berarti harus lebih dari itu. Kita berusaha mengumpul 40.000. Ya. Sudah ada tim yang dibentuk untuk mengumpulkan? Ada tim-tim istilahnya, Pak, masih tim-tim bayangan lah. Belum tim yang akurat betul, adalah yang sudah akurat, yang memang betul-betul mau membantu kita, itu sudah ada. Iya. Oke, Bapak ini kan profilnya, gesturnya memang apa adanya, sederhana, ya kan? Jabatan sekarang kepala desa, gitu kan? Ini yang Bapak pimpin ini Kota Jambi. Apakah dengan kesederhanaan, dengan cara Bapak nanti ke depannya? Maksud Bapak mau memimpin itu dengan cara Bapak, ya? Dengan memimpin ini seandainya menang jadi wali kota, saya berubah nanti. Saya sangat mau merakyat, itu aja. Takutnya begini, Pak, sekarang Bapak bilang merakyat, Bapak sederhana, nanti udah jadi wali kota ketemu kita juga payah. Enggak Pak, enggak. Ya. Saya sudah DPR. Gitu. Bapak lihat, saya sudah 5 tahun di anggota DPR. Anak kecil begini sudah kenal dengan saya dan menyebut nama saya. Gitu ya? Ya. Saya tetap begini-begini. Iya. Oke, Pak. Iya. KTP tim sudah dibentuk, KTP sudah dicari ya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Iya. Bapak tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat, bersilaturahim ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau bagaimana? Belum, Pak, belum. Cumanya hanya mau memperkenalkan diri ya. Sering-seringlah kalau ada acara kan, kalau namun mengundang masyarakat untuk perkenalan belum. Hanya yang punya KTP lah dulu yang perkenalan, dan kawan-kawan di mana-mana ketemu. Ya, saya mau calon wali kota, tolong dibantu nanti, Bos. Nah, itu aja. Gitu ya. Pak, ini mohon maaf, ini pertanyaan di masyarakat yang harus saya sampaikan ke Bapak. Kok kepala desa dari jauh, dari Sumatera Utara, di Jambi juga tidak pernah terdengar namanya, tiba-tiba mencalonkan diri jadi wali kota. Bagaimana Bapak menjelaskan itu ke masyarakat Jambi? Itu orang. Apakah Bapak merasa lebih Jambi dari orang Jambi? Sekarang Pak begini, kalau masalah orang itu belum saya di sini, saya sudah 40 tahun di Jambi. 80. Yang ke kampung ini sebenarnya saya hanya
bolak-balik. Oh iya iya. Karena di sana kan kepala desa Karena tidak dipercaya anggota ingin. DPR tadi, Iya. terus jadi kepala desa, mungkin banyak kebun pula di sana kan? Tanah kosong Pak, banyak tanah kosong. Kalau hasilnya tidak ada. Oh gitu ya. Kalau tanahnya yang kosong, waktu dulu saya beli di saat saya jadi pedagang, dulu saya juga sudah pernah pedagang dulu. Iya. 15 ditambah 5, 20 hektar ada tanah kita di sana, tapi tanahnya aja doang. Iya. Hutan-hutan di situ, hutan-hutan. Oke. Pak, jadi wali kota itu kan tidak hanya sekedar untuk gengsi, untuk gagah-gagahan. Tidak, tidak. Tentu Bapak punya misi yang lebih dalam dari itu. Saya ingin tanya ke Bapak, apa sih persoalan kota Jambi ini menurut Bapak yang harus segera dibenahi? Oh, saya lihat kota Jambi ini juga Pak, memang sudah bagus juga. Bagus Nah, dari sisi mananya nih Pak? Ya, bagus di secara pemerintahannya juga bagus. Tetapi kita ingin untuk lebih membaguskan lagi. Ya, apa kira-kira di sisi mana? Contohnya Pak ya, macam pedagang-pedagang, pasar-pasar, artinya supaya jangan terganggu apa perjalanan kendaraan Terganggu kita. maksudnya dari tempat. Ya, contohnya macam pasar baru dulu. Oke. Kan akhirnya pesat apa Pada angsa duo sehingga terganggu. Angso Duo Pak. Ya, perjalanan orang. Jadi kita ini perlu kita adakan tempat yang strategis, Yang lebih bagus yang lagi. lebih bagus lagi demi untuk masyarakat. Artinya Oh. pasar-pasar perlu ditambah. Ya, Oke. dengan artinya catatan sesuai dengan kemampuan APBD kota kita. Oke, itu dari sisi pedagang dan pasar Pak ya. Sisi Iya, lain gimana Pak? di sisi Pembangunan lain lagi artinya macam pembangunan, ke lorong-lorong. Jalan-jalan. Setidaknya artinya jalan-jalan cor itu Jalan lingkungan supaya maksudnya. ya meratalah Hmm. rakyat Jambi ini, karena saya banyak melihat masih banyak lagi Pak yang tidak dilalui kendaraan lorong-lorong ini. Tapi itu kan menyangkut keterbatasan anggaran barangkali Pak. Iya, maksud saya itu Pak, nanti mana yang utama kita utamakanlah dulu Ada Pak. yang Jangan yang prioritaskan. sudah licin mau kita Dilicin licinkan lagi. Oh iya. Iya, karena jalan itu sudah licin, itu terus dilicinkan, sementara orang belum kebagian, kan itu. Harus ada pemerataan. Iya Pak, iya. Karena apalagi bagian Eka Jaya sana, masih banyak yang jalan becek-becek. Di sini Talang Bakung itu ke sana, ke Iya. Palmerah sana, Iya. yang sudah saya jalan-jalan sering lah Pak. Berapa kecamatan sih Pak? Berapa kecamatan apa? Kota Jambi? Kota Jambi ini berapa sekarang ya? Sudah 11 ya, 11 sudah mekarya? kecamatan, ya. Ya, 11 kecamatan. Sudah Bapak temuin semua itu di 11 kecamatan itu? Sudah Ya, Bapak lihat? kalau temunya Pak, kalau sekarang belum. Ya. Cumanya tahu saya begitu. Persoalannya, ya. Ya, tahu. Walaupun tidak Persoalan. saya jalani sekarang, karena di tahun 86 sampai 2000 saya keliling-keliling di paret-paret orang di kota Jambi ini. Usaha Bapak apa waktu itu? Bawa mobil tangki minyak tanah mengampas ke lorong-lorong, makanya saya tahu dari tahun 86 sampai tahun 2000-an lah, 2000-an. Saya masuk lorong. Terus sekarang bisnisnya masih? Saya tidak ada Iya. bisnis lagi Pak, saya kepala desa mengatur masyarakat. Loh ini butuh uang banyak loh Ini Pak. anak Ini- saya. Ini butuh uang banyak loh nyalon wali Itu kota. yang punya urusan anak-anak saya. Iya. Iya. Dan orang bilang kan gini Pak, kalau nggak ada uang usah mimpilah katanya. Nah Bapak terdengar-dengar dia uangnya banyak Pak, boleh tahu Pak persiapannya tuh seperti apa? Anak-anak saya yang punya urusan. Iya. Anak saya Ini anggota Bapak merendah, DPR. ini sebenarnya uangnya dari Bapak ini. Bukan dari saya Pak sebenarnya. Oh, iya. Kalau saya Pak jujur Iya. saja. Anak saya kasih modal dengan catatan minjam uang ke bank, Iya. menggadekan harta-harta saya. Iya. Nah, iya kan Pak?
Wah, itu resikonya besar, Pak. Kita kalau risiko tidak takut Pak, kalau nanti Bapak kalah, hartanya hilang loh, Pak. Disita bank loh, Pak. tidak jadi masalah, itu bukan yang saya bawa dari kampung. Dicari di sini. Iya. Kalau mau dicari di sini, kita berusaha tinggal di sini lah, ya Bu ya. Iya. Tapi kan kalau calon perseorangan kan tidak perlu biaya besar, Pak. Kenapa Bapak harus sampai jual harta? Bukan jual. Gadai, ya oke lah. Modal orang itu yang main minyak itu, bukan modal mau nyalek ini. Iya. Kalau modal untuk nyalek ini tentu sudah ada persiapan orang itu. Kira-kira berapa Pak yang sudah Bapak persiapkan? Boleh tahu? Aku tidak tahu Pak, cumannya kalau tanya anak, kamu sudah punya modal tak yang main minyak ini 10 miliar, Iya. bahkan lebih, Iya. tapi di tangan orang. Kan Gitu. itu. Oke Pak, kita stop dulu bicara masalah uang ini. Pak, andai saja nih ada partai ya, Iya. yang mau mengusung Bapak, mungkin melihat sosok Bapak ini kan unik ya, Iya. beda dengan yang lain. Bapak sudah melakukan sosialisasi, bahkan sekarang sudah viral di mana-mana. Iya. Mungkin mempunyai daya tarik tersendiri bagi partai untuk mengusung Bapak. Mau nggak Bapak diusung? Saya Ini bukan sekali apa-apa. lagi nih, Pak, perlu penegasan dari Bapak. Nggak perlu lagi Pak. Nggak perlu partai. lagi saya. Tapi kalau dia mau bantu saya, nggak jadi masalah. Iya. Kan ada partai pengusung, ada partai pendukung. Pak. Betul. Hmm. Tapi kalau dia mau mendukung saya, tidak jadi masalah. Kalau mau memakai partai, Pak, sebenarnya saya bukan artinya menyepelekan partai itu. Kalau saya lebih baguslah saya jalur independen aja lah dulu. Barangkali mungkin ada sesuatu di belakang ini, atau mungkin ada kekhawatiran kos tinggi biaya partai. Tidak. Kalau masalah kos tinggi itu bahkan lebih tinggi lagi. Kan katanya Pak, ini Ya. kan kalau mau nyalon dari partai harus siap uang banyak, Bukan ya uang kan? banyak, Pak. Beli partai gitu. Beli partai itu tergantung partainya. Ada yang orang mau 1,5 miliar, ada 1 miliar, tergantung perahunya, Pak. Oh gitu ya. Kalau saya pun dari jalur independen ini, kosnya tinggi juga. Iya, Uang iya, iya. jalan orang ke sana kemari, ke sana kemari. Iya. Tidak mungkin disuruh orang disuruh pere-pere begitu. Iya. Nah itu. Oke Pak, ada pertanyaan lagi. Sebenarnya yang mendorong Bapak ingin nyalon wali kota ini siapa? Anak, keluarga yang di Medan? Atau Nah, siapa? sebenarnya begini Pak. Kok tiba-tiba Memang gitu? anak-anak ini setahun yang lalu sudah ada bicara-bicara tentang ini, Pak. Katanya kita nyalon wali kota aja Pak, yuk. Kita coba-coba dulu katanya. Nggak usah lah, kita enak calon provinsi aja. Ya, kita Calon gubernur maksudnya? Nah, Oh calon DPR. DPR. Oh, Maksud aku mau calon DPR provinsi. Oh. Jadi datang anak wali kota aja lah nomor 1. Bagaimana kesiapan persiapan? Kalau masalah itu Bapak tidak usah tanya. Yang penting jaga kesehatan. Nah, itu aja. Dan mau. Iya. Dan serius. Iya. Gitu ya. Pak, siapa sih calon wakil Bapak? Itu belum ada. Yang tergambar sekarang mungkin yang Belum sudah saya digadang-gadang. gambar-gambar lagi karena waktunya masih lama. Iya ya. Nanti datang sendiri itu siapa yang Iya. mau tentu mau dilihatnya dulu nanti sosok kita bagaimana. Iya. Kalau sudah ditengoknya nanti kita sudah viral, tentu datang sendiri. Kalau nanti ada pemberitaan miring tentang Bapak bukan putra daerah, seperti apa Bapak? Siapa jelaskan? bilang saya tidak putra daerah? Dari ngomong Bapak aja udah ketahuan Bapak orang Medan. Iya, omongnya KTP-nya. Oke, KTP ya. Memang udah lama di Jambi ya. Syarat-syarat untuk menjadi pendaftaran ya Pak ya. Ya, itu administrasi. Setahu saya setidak sekurang-kurangnya 6 bulan dia berdomisili di tempat itu. Iya. Tapi saya tahun ini saya mau mengundurkan diri jadi kepala desa. Iya. Tentu masih 1 tahun lagi lebih saya di sini. Iya. Kalau dianggap diulang kembali kan. Iya. Oke, terakhir Pak, orang Melayu ini kan suka berpantun Pak, apalagi orang Jambi. Iya, Tolong satu pantun aja Pak. pantun. Ya.
Terserah Bapak. Bagaimana saya membilangkannya pantunnya kalau bahasa Batak? Terserah Bapak, iya. Orang Sumatera ini, orang Melayu ini kan suka berpantun, apalagi Iya. orang Jambi. Nah, coba Bapak pantunnya seperti apa ini? Supaya masyarakat ini enak lah dengan Bapak kan. Bahasa Batak bagaimana itu ya? Iya, iya, iya. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak tepat. Nah, coba pantun Melayu. Dicoba dulu. Ya. Nanti di Oh, Markobun Maho. Markabun Mako. Kukarang Nah, dulu. bahasa Batak lah, Iya. bahasa Bapak nanti. Ya. Nanti saya terjemahkan Bapak dalam bahasa Indonesia kalau saya bisa. Ayo. Sudah lupa pula aku yang ngomong. Kalau pantun Melayu Jambi pernah Bapak dengar, pernah dengar gitu apa? Sepotong ya. Sepotong itu Iya. jangan ku dengar kalau Apa? pantun Coba, apa? apa? Batang hari Airnya tenang. lah tenang. Oh itu lagu, coba Bapak, lagu aja. Teruskan. Batang hari airnya tenang. Walaupun tenang deraslah di tepi, oranglah Jambi janganlah dikenang. Kalau dikenang merusak hati. Oke, luar biasa. Saudara sekalian, dengan lagu Batang Hari Airnya Kalau Tenang. orang Begini. Batak Nah, itu coba. Sugari bolas panindoan, batuna dua dan gisi galangan. Sugari bolas dan di pangidoan, lalu ma abang dan adiangan-angan jadi wali kota Jambi. Artinya Ya. seandainya permintaan kabul, ya, Ya, oke. seandainya permintaan kabul, kabullah abang jadi wali kota Jambi. Nah, itulah. Kalau Tuhan mentakdirkan Ya. itu jadi, Ya. maka jadilah. Ya, ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak bisa ya yang lain. Tidak karena banyak duit, tidak karena hanya ketampanan. Kalau sudah Tuhan menjadikan Haji Samiun Siregar, Tidak ada yang bisa menghalangi. tidak ada yang menghalangi jadi wali kota Jambi Itu mantra 2024 Iya, mantra. 2029 Iya. 2000. 23 mulainya. 2024. 2024 ya. Habisnya 2023 ya. Oke. Luar biasa, Pak. Ya. Ini, Pak. Saya kalau bertarung Pak Iya. tidak main-main, Memang harus harus pantang mundur. pandang mundur. Selagi layar terkembang, Iya, pantang mundur. surut ke belakang. Iya. Kalau habis duit, kalau duitlah yang dibicarakan, habis pun tidak jadi masalah. Duit yang dicari, yang dicetak bank. Iya. Duit tidak dibawa mati. Iya. Tapi misi Bapak ingin membangun Jambi, Iya. perubahan-perubahan tadi itu yang luar biasa. Mana yang ada kekurangan-kekurangan, nanti kita benahi. Oke. Pak, terakhir ini, Pak. Ya, Tadi sudah semua diuraikan, segala macam sudah. Satu lagi, Pak, saya ingin ketegasan Bapak nih. Bapak kan tampil dengan kesederhanaan, Iya. dengan apa adanya, Iya. dengan kepolosan Bapak, dengan tekad yang bulat, yang kuat ini untuk melakukan perubahan, kata Bapak tadi, di kota Jambi. Setelah nanti Bapak jadi wali kota, apa yang menurut Bapak tidak perlu fasilitas yang harus dipakai oleh wali kota? yang tidak perlu. Ya, misal nih, wali kota berangkat misalnya harus pakai foreders, mobil yang pakai wing, Bapak perlu enggak tuh? Kalau bagi saya Pak sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Mobil dinas Ya, kalau mobil dinas wali kota ya tentu harus ada lah. harus Pak. ada. Harus mewah. Enggak. Sekarang Pak Wali Kota kita cuma pakai kijang loh, Pak. Bapak mau pakai kijang? Bapak mobilnya kata lebih. Nah, kalau bisa Pak Pajero lah. Karena kalau Kijang Innova itu Iya. kita sebagai kepala daerah, Iya. ya artinya bukannya pemborosan Iya. ya Pak ya. Rumah dinas? Kalau rumah dinas itu kapan-kapan saja pun kan Iya. Pak itu sudah ada. Tapi kalau soal mewahnya itu udah usah terlalu mewah, tidak Iya. jadi masalah. Terakhir, Pak Wali Kota kita sekarang tidak mau gajinya diambil sendiri.
diberikan untuk kebutuhan sosial dan lain-lain. Bapak nanti gimana? Kalau saya Pak bukan begitu. Kalaupun ada gaji saya itu ya tetap untuk Ada lah saya gajinya, lah. iya. Iya kan? Kalau kita berikan nanti ya kita terima dulu lah. Bahkan lebih dari sebegitu nanti mau kita berikan kepada masyarakat kan itu. Iya. Oke Pak, kita sudahi dulu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain kali Bapak masih bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang. Iya. Kita doakan semoga Bapak berhasil. Jangan salamnya begitu. Oh gitu ya? Ya, Salamnya saya begitu. istilahnya Salam ya. Iya. Kalau kita masalah COVID ini ya deh, asal sentuh aja pun tempat duduk Bapak aja pun nanti saya duduk, tinggal di situ. Oke saudara, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Samiun atau Pak Paku Siregar, bakal calon wali kota Jambi. Mudah-mudahan semua informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Pak. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.